Ini bebeknya kita pisahkan antara daging dan kulitnya. Kemudian bumbunya rica besar, merica Jawa, bawang merah, kemudian rica kecil atau lombok, bawang putih, dan ini asam mangga. Jadi pertama-tama kita masukkan kulitnya bebek dulu ya. Di kulit bebek ini kita masak tanpa minyak ya teman-teman, karena dari kulitnya nanti ini dia akan mengeluarkan minyak sendiri. Jadi kita masak dia sampai betul-betul kering gurih. Itu tujuannya, tadi kita pisahkan antara daging. Minyaknya keluar. Jadi garing begini teman-teman, kita angkat dulu, kita sisihkan ya. Oke. Teman-teman, ini tadi bebek yang sudah dilumuri garam, kunyit, dan asam mangga. Kemudian kita masak. Dimasaknya itu agak lumayan lama karena memang daging itik ini kan agak keras, jadi butuh waktu lama untuk memasaknya supaya dia empuk dan tidak alot. Jadi tadi itu campuran mangga, kalau tidak ada mangga atau asam mangga bisa kita menggunakan asam jawa, atau kalau tidak ada kunyit bubuk boleh pakai kunyit mentah. Oke teman-teman, kita masak dengan api kecil. Kemudian sisa air-airnya tadi itu juga dimasukkan sekalian supaya lebih meresap, kuahnya menyatu dengan daging bebek dan dagingnya lebih empuk. Jadi teman-teman, sambil menunggu itiknya mendidih, kita siapkan bumbunya. Merica, kemudian bawang merah 28 siung, karena dalam satu ekor bebek itu atau itik kita butuhkan 7 siung bawang merah. Jadi kita butuhnya 28 karena ada 4 ekor itik. Kemudian bawang putih jumlahnya lebih sedikit dari bawang merah. Kemudian kita masukkan juga lombok besarnya sesuai selera ya teman-teman. Ada juga yang biasa menggunakan lombok kecil karena suka pedis ya. Oke, kita blender. Kita masukkan 1 gelas air. Kemudian kita blender semua bumbunya tadi ya, sampai betul-betul bumbunya ini halus dan tidak ada lagi yang berbiji-biji. Oke, ini lebih mudah sebenarnya teman-teman jika menggunakan blender, tapi kalau mau lebih lagi supaya lebih berasa bumbunya, bagusnya diulek. Cuma kalau mau cepat ya pakai blender, itu tergantung teman-teman sendiri nyamannya mau yang bagaimana. Oke, setelah bumbunya halus kita masak tanpa minyak ya teman-teman. Kita habiskan dulu airnya dan sambil kita tunggu bebeknya mendidih. Jadi ini kita masak betul-betul sampai kering airnya, dan itu tidak terlalu lama. Yang penting aromanya sudah keluar, apinya kita matikan supaya aromanya itu tidak hilang. Nah, inilah minyak tadi dari kulit bebek kita masukkan di tumisan bumbu supaya lebih beraroma. Jadi kita tidak butuh lagi minyak tambahan ya teman-teman, karena minyaknya berasal dari bebeknya itu sendiri. Oke, selesai deh. Simpel kan? Sudah mendidih. Kita masukkan bumbunya. Jadi teman-teman, bumbu yang tadi kita udah racik, kita sudah masak, kita campurkan dengan itiknya yang sudah masak setengah matang. Kita aduk secara merata
supaya bumbunya itu meresap dan bercampur secara sempurna. Jadi ini lama sekali prosesnya teman-teman, ini masih sangat lama prosesnya, mungkin 15 menit lagi supaya betul-betul bebeknya ini dagingnya jadi empuk. Sambil kita aduk-aduk supaya bumbunya merata secara sempurna, kita masukkan bumbu penyedap. Boleh menggunakan masako atau Royco teman-teman, karena itiknya ada 4, saya menggunakan 2 bungkus setengah masako. Ya, tergantung selera ya teman-teman. Kalau biasanya saya 1 ekor itik 1 masako. Kemudian kita aduk lagi sampai bumbunya tercampur. Kita tambahkan sedikit kunyit. Jadi teman-teman, saya pakainya lombok besar ya, karena di rumah nggak suka pedas, tapi aku tetap siapkan ini pecahnya. Oke, sepertinya udah masak teman-teman. Ini kulitnya. Jadi jika itiknya sudah mau masak, kita masukkan lombok kecil yang sudah diulek. Itu tergantung selera. Kalau di rumah tuh ndak suka pedis, makanya aku gunakan sedikit saja ya teman-teman. Aslinya paleko itu kan harusnya pedis sekali ya. Nah ini sudah matang, kita masih aduk dulu supaya merata kuahnya, bumbunya. Tada, alhamdulillah sudah jadi. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat dan mengobati rasa rindu kalian di kampung halaman, karena kita nggak bisa mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.